Berakit-rakit hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke guys, balik lagi di Pod Sultan, podcastnya para sultan. Sekarang kita mau sharing tentang bagaimana merencanakan penerbangan menggunakan drone pakai DJI Phantom 4 Advance. Step by stepnya seperti apa, bagaimana cara melakukannya. Oke, kita mulai saja. Biasanya di project, biasanya kita atau mungkin ada request dari someone, owner, biasanya kita nanti akan diminta untuk memetakan atau mengambil foto udara menggunakan drone. Biasanya owner akan memberikan berupa koordinat, terus mungkin AOI, area of interest, yang mana area of interest itu bisa dalam bentuk WA mungkin, atau mungkin juga dalam bentuk gambar yang menurut mereka peta, ataupun sketsa yang mereka harapkan nanti akan dijadikan area of interestnya. Nah, kita tinggal definisikan itu menjadi sesuatu yang dimengerti sama owner dan nantinya bisa match sehingga tidak salah lokasi yang akan kita ambil peta menggunakan drone. Oke, seandainya kita coba dulu ya, kita ambil contoh kasus sekarang untuk tutorial kita atau how to ngedrone. Di sini kita coba di lokasi kita sekarang di Kota Pekanbaru. Lokasinya di dekat kantor kita ya, di Komplek Puri Nakasari. Nah, seandainya saja ini dijadikan area of interestnya ya, contoh lokasinya. Nah, kita anggap mereka memberikan koordinat, terus kita plotting ya di sini. Anggap ini adalah bentukan plottingan sehingga dia membentuk satu kesatuan poligon yang kita asumsikan di sini adalah AOI owner. Kita coba masukin namanya jadi AOI. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk mengambil foto ya, merencanakan pengambilan foto udara menggunakan drone ini di Google Earth Pro. Ini bisa di-download di websitenya Google Earth. Lalu kita gambarkan rencana terbang yang akan kita ambil. Rencananya biasanya kita udah pernah beberapa kali melakukan penerbangan menggunakan drone. Itu biasanya kita dapetin satu baterai dengan Phantom 4 DJI Phantom 4 Advance itu satu kali terbang baterai 5870 ya, nggak salah. Itu 100-an hektar, tapi nggak nyampe 110. Sekarang video ini dibuat ada banyak updating di software aplikasi untuk penerbangan drone ini. Dalam hal ini kita menggunakan drone deploy. Ini kali kesekiannya saya mencoba untuk mengulang apakah dia bisa mendapatkan area yang lebih luas dari 101 hektar yang biasanya saya dapetin. Ini mau dicoba guys. Nah, berikutnya kita coba untuk mendelineasi di lokasinya. Nah, delineasi terbaik biasanya adalah berada di tengah-tengah area of interest yang nantinya akan diambil foto udaranya. Maka kita coba untuk membuat area of interestnya berada di tengah-tengah foto yang akan kita ambil nantinya. Oke, kita rubah dulu style warnanya supaya ada perbedaan kontras nantinya di Oke, ini dia. Kalau kita pindahin layernya gitu ya, jadi area of interest yang akan diambil itu berada di dalam area of interestnya atau flight plan-nya kita. Nah, ini kita bisa lihat di Google Earth ini bisa juga memberikan fasilitas luasan yang akan kita ambil. Jadi kita bisa tuker, stepnya bisa diulang lagi kali ya. Di klik kanan ini si poligon yang kita sudah jadikan yang warna merah, ya, ini warna merah ya di sini. Propertiesnya, terus nanti di sini bisa dilihat ya style warna tadi udah kita lakuin. Ini gunanya juga untuk nantinya di GIS waktu kita mau melaksanakan proses persiapan flight plan itu atau rencana terbang itu akan lebih kelihatan di dalam GIS-nya. Kalau kita nggak rubah warna nanti di GIS-nya tampilnya ngeblank gitu putih karena belakang background GIS itu putih. Nah, di sini ada 42,5 hektar ya. Nanti kita bikin versi ekstrimnya di dalam GIS-nya. Ini cuman contoh saja untuk areanya, atau mungkin supaya lebih kebayang kita coba lebih besarkan lokasinya supaya dia lebih dari 100 hektar. Tujuannya supaya kita bisa menyimpulkan nantinya bahwasanya DJI Phantom 4 Advance bisa mengakomodir berapa hektar dalam satu penerbangan. Kita coba dulu, kita bikin dia lebih dari 100 hektar. Dengan kaidahnya tetap ya, ini kaidahnya tetap dia berada di tengah-tengah rencana terbang kita. 115 hektar. Oke, ini 115 hektar. Kita anggap ini adalah rencana terbang dan si keinginan owner ada di dalamnya. Oke, setelah selesai, kita anggap ini sudah selesai. Lalu kita coba untuk menyimpan flight plan ini. Kita simpan di. Nah, jangan lupa ini dirubah formatnya dari KMZ ke KML karena di GIS atau di ArcGIS nantinya itu menggunakan conversion toolsnya dia dari KML ke SAP. Oke, ini KML kita rubah namanya jadi FP ya untuk contohnya.
flight plan. Save, kayaknya itu udah ke save. Berikutnya kita ArcGIS-nya. Ini ArcMap 10.3 ya. Oke, kita tunggu. Tergantung loading daripada laptop masing-masing. Oke, dia sudah loading. Cancel saja. Oke, nah berikutnya kita masuk ArcToolbox. Nah, ini ArcToolbox. Itu ada conversion tools di sini from KML to layer. Tinggal diklik 2 kali, terus kita ke tempat penyimpanan tadi. Nah, ini tinggal di open. Mungkin ini bisa dipilih juga tempat penyimpanannya. Biasanya ini untuk sementara aja, kita default aja bawaannya. Kita okein, mudah-mudahan oke dia. Kita tunggu nanti ada proses kayak palu muncul di sini, sukses kalau nggak salah, berhasil. Layarnya nanti akan muncul dengan sendirinya. Nah, kayak gitu. Oke, ini sudah oke. Namun di sini masih dalam bentuk GDB dia, disimpannya di sini ya, bisa dilihat di FPGDB. Ini kita ekspor dulu untuk kita bisa mempermudah dalam proses lanjutannya. Jadi kita klik kanan si poligonnya, terus data, ekspor data. Nah, ini kita simpan di tempat yang kita inginkan. Dalam hal ini kita masukin di, ya ini udah ada kumpulan file plan yang udah pernah dulu kita coba buat. Di sini kita tambahin folder baru, namanya coba. Nah, di sini tinggal dikasih nama, ya coba aja namanya, coba. Save. Oke. Nanti dia minta ini mau ditampilin, kita yes. Ini bisa kita remove. Nah, yang kita editing yang ini. Ini si data JS yang area of interest yang kita mau jadikan flat plan. Berikutnya masuk ke ArcToolbox, masuk ke data management tools. Terus di sini ada fitur class. Di fitur class ada fishnet. Nah, di sini kita juga harus ada pemahaman bahwasanya 1 derajat itu adalah 111 km konversinya untuk jarak. Jadi derajat itu bumi dibagi seperti, kalau yang ini ellipsoid kayaknya ya. Nanti koreksi ya guys. Gue juga lupanya. Nah, si bumi itu dibagi menjadi lintang-lintang dan bujur-bujur yang selama ini kita pahami. Nah, setiap lintang dan bujur itu ada derajatnya, dan itu bisa dikonversi lagi menjadi menit dan detik. Nah, 1 derajat adalah 111 km. Nah, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan 1 km persegi? Karena 1 km persegi itu adalah konversinya menjadi 100 hektar itu. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi di depan, bahwasanya 1 kali flight menggunakan DJI Phantom 4 Advance ini dia bisa maksimum menurut yang sudah kita lakukan itu 101 hektar lebih kurang. Nah, sekarang ini yang mau kita coba, dia bisa nggak lebih dari 101 hektar karena faktor pengalinya adalah jumlah terbang yang akan kita lakukan. Nah, seandainya kita konversinya 111 atau 121 misalnya, ada sekitar 20 hektar perbedaan setiap penerbangan yang kita lakukan. Nah, coba bayangin kalau kita nerbangin 1000 kali, itu ada sekitar 20.000 hektar yang bisa kita dapetin kalau kita bisa maksimumkan flight plan ini. Kira-kira seperti itu tujuannya. Oke, berikutnya kita coba maksimumkan area of interest ini atau flight plan yang akan kita rencanakan supaya dia kita kan kondisinya itu DJI Phantom 4 Advance ataupun Pro dan yang sejenisnya, dia ada keterbatasan sama baterai. Jadi sekali terbang hanya bisa dalam kurun waktu sekitar 20 menit. Nah, itu 20 menit asumsinya itu adalah menyalakan drone-nya di saat kita mau nerbangin. Berikutnya kita harus setting dulu si aplikasinya supaya dia return to home ke tempat yang kita berdiri pada waktu kita menerbangkan drone. Berikutnya kita juga akan nge-setting dulu si aplikasi drone deploy-nya untuk dapat kita menerbangkan di flight plan yang dimaksud. Lalu si drone itu akan terbang dulu menuju ketinggian yang dimaksud. Nanti kita akan coba lebih lanjut. Ketinggian yang dimaksud misalnya 250 meter atau 300 meter. Dan dia harus terbang lagi setelah mencapai 300 meter atau 250 meter yang kita setting itu ke lokasi pertama kali dia mengambil gambar di flight plan kita. Berikutnya dia akan mengambil gambar di flight plan itu dan kembali lagi ke titik di mana kita berdiri. Nah, itu harus kita setting sedemikian rupa supaya dia mencapai optimum di 20 menit tadi. Nah, biasanya yang 101 hektar itu dia berada di dalam, kalau kita nanti kita bisa buka software drone deploy-nya. Itu biasanya saya setting di 14 sampai maksimum 15 menit. Nah, sementara kalau kita bisa maksimumkan di 15 ke 16 menitnya, itu bisa ada perbedaan mungkin 10 sampai 20 hektar. Nah, itu yang mau kita coba. Oke, kita kembali lagi ke bagaimana cara mengoptimumkan tadi dengan fishnet ini.